Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nurrohman akan menjelaskan tentang pengembangan stasiun Kota Lama Malang dengan pendekatan ekoteknologi arsitektur. Di sini terdapat isu-isu yaitu stasiun dihimpit oleh Hotel Balava sehingga stasiun tidak terlalu terlihat pada jalan raya. Di depan pintu masuk stasiun terdapat flyover yang dimana tingkat kemacetan tinggi, fasilitas umum stasiun sangat minim. Lalu di samping stasiun langsung bersebelahan dengan pemukiman warga. Lalu pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan ekoteknologi arsitektur, yang dimana teknologi itu sendiri menggunakan teknologi berkelanjutan dan ekologi itu sendiri menggunakan ramah lingkungan yaitu green arsitektur yang akan diterapkan di stasiun Kota Lama Malang dengan prinsip merespon lingkungan, membuat koneksi, energi ramah lingkungan, dan permainan cahaya. Lalu di sini terdapat data tapak yang dimana luasan tapak yaitu 9.925 meter persegi dan keliling tapak 490 meter. Lalu terdapat analisis fungsi primer yang dimana terdapat zona keberangkatan dan kedatangan, zona pelayanan publik, dan zona pengiriman barang. Lalu terdapat analisis fungsi bagian penunjang yang dimana terdapat zona servis pengelola, zona servis pengguna, zona komersil, dan zona sosial. Lalu di analisis pengguna terbagi menjadi 4, yaitu zona analisis pengguna bagi pengunjung, pedagang, pengelola, dan penjemput. Lalu terdapat analisis ruang primer sebagai berikut dan memiliki luasan sebagai berikut. Lalu terdapat zona pengiriman barang dengan luasan total sebagai berikut. Lalu terdapat analisis ruang bagian penunjang yang dimana zona servis pengelola dengan luasan sebagai berikut. Dan zona servis pengguna dengan luasan total sebagai berikut. Lalu luasan zona sosial dengan luasan sebagai berikut. Terdapat zona komersil juga yang dengan luasan total sebagai berikut. Lalu di dalam diagram keterkaitan dibagi menjadi 3, yaitu public, semi-private, dan privat, yang dimana dilihatkan oleh warna biru tua, abu-abu, dan warna kuning. Lalu terdapat block plan yang dimana tertera warna-warna sebagai berikut untuk menunjukkan zona-zona di dalam tapak. Lalu terdapat analisis tapak regulasi yang dimana garis sepadan bangunan yaitu GSB sudah berada jauh dari batasan jalan raya sehingga bisa dikategorikan sebagai bangunan yang telah memenuhi standar garis sepadan bangunan yaitu GSB menurut peraturan kawasan. Lalu terdapat GSJ di area tapak yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum yaitu transportasi darat. Garis sepadan jalan di area tapak diambil sebanyak 4 meter dari lebar jalan sebesar 8 meter. Terdapat KDP yang sudah memenuhi aturan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Kota Malang. KDP yang akan digunakan untuk daerah terbangun yaitu 55% dari luas seluruh tapak dan KDH diambil dari selisih KDP dari luas seluruh tapak dan sebagian akan ditambahkan perkerasan untuk di bagian parkir. Lalu terdapat analisis batas-batas yang dimana akan dirancang dinding pembatas, tanaman pembatas, dan tanaman peredam sebagai berikut. Dan dinding pembatas akan diberikan vertical garden yang dimana vertical garden itu sendiri akan diberikan pipa penyemprot otomatis. Lalu di analisis tapak zonasi sudah diblokkan sebagai berikut, yaitu warna biru tua sebagai area publik, warna abu-abu sebagai area semi publik, dan warna kuning sebagai area privat.
Lalu analisis aksesibilitas ditunjukkan oleh blok warna kuning sebagai akses kendaraan, dan di akses kendaraan itu sendiri terdapat blok lagi yang berwarna kuning sebagai parkir sepeda motor dan akses mobil. Di aksesibilitas akan diberikan akses masuk bagian timur yang diberi gate dan parkir kendaraan di bagian utara dan akses masuk bagian timur utara di bagian utara. Dapat analisis sirkulasi diberi di blok warna kuning untuk area manusia, sirkulasi manusia, yang dimana sirkulasi akan dirancang beberapa titik, terutama bagian peron yang dimana akan diberi travelator guna memudahkan sirkulasi pengguna. Dengan adanya fasilitas travelator, penumpang merasa aman dan nyaman untuk berjalan ke arah peron. Lalu, terdapat analisis sensori yang akan diberikan di lingkup batas, tanaman dan pagar sebagai peredam untuk mengurangi polusi udara, dan tanaman peredam. Di analisis matahari akan diberikan lapisan atap yaitu peneduh dengan menggunakan panel surya sebagai tenaga listrik, dan diberikan kanopi di daerah parkir yang dimana kanopi tersebut akan diberikan panel surya dan vegetasi di sekitar bangunan untuk menyejukkan area sekitar. Lalu terdapat analisis angin yang dimana akan diberikan vegetasi yang terdapat di bagian luar dan di bagian dalam, yaitu taman dalam ruang, dan akan diberikan bukaan, ventilasi, dan void. Analisis vegetasi yang akan diberikan yaitu tanaman pembatas, tanaman peredam, dan tanaman pengarah jalan. Yang dimana tanaman pembatas itu akan diberikan vertical garden, dan tanaman peredam akan diberikan tanaman tetehan. Lalu tanaman pengarah jalan akan diberikan tanaman pucuk merah. Lalu analisis utilitas, terdapat analisis utilitas listrik yang dimana akan diberikan panel surya yang disalurkan menjadi energi listrik dan menyalurkannya ke pusat elektrikal, lalu disalurkan ke seluruh stasiun. Lalu terdapat utilitas air bersih yang dimana sudah terdapat tandon pada tapak yang sebelumnya, lalu akan diberikan tangki penampung air hujan PDAM dan saluran air bersih. Di utilitas air kotor atau grey water akan diberikan bak kontrol dan diberikan saluran di bagian dapur dan toilet, dan saluran pembuangan kota, lalu saluran grey water. Lalu di bagian utilitas air kotor atau backwater akan diberikan septic tank di area timur dan area barat tapak, yang dimana titik-titiknya itu terdapat di toilet, lalu saluran utamanya itu akan dialirkan ke saluran pembuangan kota, dan saluran kecil dari dalam itu akan diberikan saluran backwater. Lalu terdapat utilitas air hujan yang dimana akan diberikan tangki air hujan, saluran air hujan yang belum terfilter, lalu saluran air hujan yang sudah terfilter. Analisis bentuk akan dibentuk pada pertama, yaitu masa bangunan, yang menambahkan satu masa bangunan baru di bagian utara untuk memenuhi kebutuhan fungsional stasiun. Lalu bentuk atap menggunakan bentuk atap miring guna untuk merespon cuaca di saat hujan, yang dimana air akan langsung mengalir jatuh ke tanah. Sirkulasi dibagi menjadi dua masa lagi untuk jalan masuknya sirkulasi keluar peron. Penutup peron diberikan atap penutup untuk di daerah peron sebagai peneduh serta sebagai aliran air hujan, yang dimana akan diberi lubang guna mengalirkan air langsung ke tanah.
respon terhadap angin, diberi bentuk yang berlawanan dan diberi kisi-kisi agar sirkulasi angin dapat bergerak optimal sehingga peron tidak terasa panas. Void, diberikan void agar sirkulasi udara dapat bergerak dengan baik dan memberikan cahaya alami pada bangunan serta sebagai reservoir air hujan. Di analisis struktur, terdapat balok yang menggunakan balok 15 kali 30 cm untuk balok yang menghubungkan antara kolom partis dan 30 kali 60 cm untuk balok yang menghubungkan antara kolom struktur. Kolom menggunakan kolom 15 kali 15 cm untuk kolom partis dan 30 kali 30 cm untuk kolom struktur. Fondasi yang digunakan adalah fondasi footplate karena di bangunan ini memiliki satu lantai dan tidak memerlukan fondasi yang berukuran besar. Analisis struktur bagian atap didesain menggunakan atap ini pada dua massa bangunan dan saling berhadapan. Di antara dua massa tersebut diberi atap jenis butterfly roof untuk naungan peron. Material atap yang digunakan adalah material stainless steel. Lalu untuk struktur atap itu sendiri menggunakan rangka baja karena di samping kuat, material tersebut juga ramah lingkungan karena minimalisir penggunaan kayu. Analisis fasad, terdapat kolam ini terletak di depan musola dan parkiran kendaraan. Kolam tersebut di samping berfungsi sebagai pemisah antar zona, dapat juga menjadi filter pendingin alami yang berpengaruh untuk kenyamanan termal. Terdapat bentukan semi-outdoor yang terdapat pada atap bangunan yang didesain terbuka dari hampir segala arah berfungsi untuk melancarkan sirkulasi angin, dan sky bridge untuk mengekspos jembatan di luar bangunan dan untuk memperlihatkan aktivitas manusia yang ada di dalam bangunan. Lalu konsep dasar yang saya ambil yaitu creating responsive environment, yaitu menciptakan tempat di mana manusia, teknologi, dan lingkungan bisa berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologi, yaitu merespon lingkungan atau urban responses, membuat koneksi atau making connection, energi ramah lingkungan atau energy meter, permainan cahaya atau sculpting with light, dan teknologi. Konsep tahap pertama yaitu batas-batas yang dimana batas-batas tersebut akan diberikan tanaman batas, vertical garden, dan tanaman peredam yang di bagian barat itu sendiri batas-batas menerapkan energi meter dengan mengelola air hujan dalam vertical garden dengan sistem semprot. Penyemprot tersebut diletakkan di bagian dinding yang dimana akan dimasukkan pipa yang dirancang secara otomatis untuk mengalirkan air ke dalam tumbuhan. Lalu konsep aksesibilitas akan diberikan tanaman teduh dan kanopi di bagian tempat parkir yang menerapkan energi meter dan urban responses dalam kawasan parkir di bagian timur tapak. Energi ramah lingkungan yang diterapkan yaitu pada kanopi yang diberikan panel surya guna mengalirkan sumber listrik ke daerah parkir. Dan sebagai respon terhadap lingkungan diterapkan di sebagian sisi pada daerah parkir, yaitu diberikan tanaman vegetasi peneduh. Untuk konsep sirkulasi itu sendiri akan diberikan travelator dan jembatan penyeberangan yang menerapkan making connection pada area jembatan penyeberangan yang dimana menghubungkan antara zona satu dengan zona lainnya. Lalu menerapkan sculpting with light pada daerah dinding jembatan yang dimana diberi pola di samping untuk penghawaan juga untuk pencahayaan alami. Menerapkan making connection pada area penyeberangan antar peron dengan menggunakan travelator untuk memudahkan para lansia dan anak-anak untuk menyeberang peron dengan selamat. Terdapat konsep iklim yang dimana akan diberi divisi kayu, void, area resapan air hujan di bagian public space, pipa air hujan, dan panel surya. Konsep iklim bagian angin akan menerapkan konsep respon terhadap lingkungan pada bangunan yang diberikan taman dalam ruang dan ruang bentuk semi-outdoor agar sirkulasi angin bergerak dengan baik dan ruang menjadi sejuk. Lalu
Di bagian matahari, menerapkan energi meter pada stasiun dengan cara memanfaatkan dan mengubah sinar matahari menjadi energi listrik oleh panel surya sehingga dapat meminimalisir penggunaan listrik pada PLN. Lalu terdapat konsep air hujan yang menerapkan respon terhadap lingkungan pada bangunan bagian atap yang diberi pipa, dialirkan dan ditampung di kolam. Sebagian dari air kolam ini nanti akan melewati proses penyaringan atau filtrasi sebelum ditampung di bak penampung di air hujan berada di dalam tanah. Lalu terdapat konsep bentuk yang dimana atap itu akan diberi bentukan atap butterfly roof dan atap miring. Lalu di bagian depan akan diberikan taman dalam ruang. Di bagian barat bangunan, desain dengan konsep making connection yang diterapkan dengan konsep bangunan semi terbuka ke arah public space agar sirkulasi angin dan dapat bergerak secara optimal. Lalu di bagian fasad akan diberikan kolam jembatan penyeberangan vertical garden dengan atap kayu, yang dimana fasad bagian utara akan diberikan dinding ventilasi. Dan di bagian fasad timur akan diberikan bukaan kaca dan atap railing, yang dimana bukaan kaca tersebut itu untuk merespon matahari terbit. Lalu terdapat konsep struktur yang dimana bagian atap akan diberikan stainless steel roof, yang dimana di bagian pinggirnya akan diberikan kisi-kisi kayu. Lalu terdapat kolom 30 kali 30 dan terdapat struktur atap yang menggunakan material baja WF, menggunakan travelator dan dinding ventilasi. Konsep ruang pertama yaitu peron penumpang, memberikan suasana ruang semi terbuka untuk menipiskan batas antara ruang dalam dengan ruang luar sehingga manusia masih dapat berhubungan langsung dengan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Lalu konsep ruang kedua yaitu public space, menerapkan making connection dan respon terhadap lingkungan pada public space dengan memberikan ruang untuk resapan air hujan, tetapi dapat juga sebagai tempat bersantai untuk pengguna. Lalu diberikan di jembatan penyeberangan, menerapkan prinsip sculpting with light pada area jembatan penyeberangan agar pencahayaan masuk dengan baik di samping sebagian jalur alami, dinding jembatan didesain berlubang-lubang guna sebagai ventilasi alami. Lalu terdapat food court yang didesain terbuka agar tidak terkesan sempit dan panas. Di samping itu food court terasa sejuk karena berhadapan langsung dengan public space, serta sirkulasi pengguna juga dapat bergerak dengan leluasa. Lalu, di konsep utilitas air bersih, sebagian tetap menggunakan tandem seperti sebelumnya, air PDAM, dan sebagian juga dari air hujan yang difilter. Di samping, agar menghemat penggunaan air PDAM juga dapat mengurangi faktor banjir di sekitar tapak. Lalu, konsep utilitas yang kedua yaitu konsep utilitas air hujan yang ditampung dalam bak tampung yang di samping sebagai kolam. Bak tersebut juga sebagai filter sehingga dapat menghasilkan air bersih. Berikut adalah sirkulasi air hujan itu sendiri yang langsung jatuh ke bawah, langsung ke bak filter dan difiltrasi. Lalu air yang sudah difiltrasi tersebut masuk ke bak air bersih. Lalu akan disalurkan ke seluruh bangunan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.